Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kajian fikih pada setiap hari Ahad pertama yang ketiga ya. Pada hari ini Ahad tanggal 27 Sya'ban 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2026. Mudah-mudahan kajian fikih pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan mereka seluruh umat yang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah muslimin yang saya hormati, ini untuk himbauan hijab berakhir untuk jemaah dalam rangka memakmurkan masjid ya. Saya kira apa yang istrinya belum diajak gitu untuk ke pengajian, supaya diajaklah setiap Ahad pada subuh. Jadi yang belum ya, yang belum diajak istrinya untuk kita sama-sama ikut pengajian setiap hari Ahad pada subuh gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kajian fikih pada hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Eka Sabam Yesi Magi. Alhamdulillah kita sudah berada di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Kalau lihat yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Ustaz itu bagian kedua ya, di syarat sah dan iqamah itu. Barangkali hari ini akan melanjutkan materi lain, nanti kami persilakan. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambahkan iman dan kualitas dari ya, kasatan mengenai pertanyaan dari para teman, insyaallah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian bagi acara penutup, jamaah sekalian pulang dulu, kita ngopi bersama, sarapan bersama di teras masjid ya. Dan insyaallah pada hari depan tidak ada ngopi bersama ya, karena sudah masuk bulan Ramadan. Saya kira dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah secara mutlak. Lalu kita senantiasa memujinya dalam semua kondisi yang Allah takdirkan bagi kita. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa memohon pertolongan secara mutlak hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari tertimpa atas efek dosa-dosa yang pernah kita lakukan terdahulu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah telah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan, tentunya tidak ada yang bisa mempunyai petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sudah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'd, jemaah sekalian, adalah sahabat yang mulia bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengisahkan peristiwa yang terjadi pada zaman beliau, dan kisah ini kemudian ditulis kembali oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad dalam kitab hadisnya Musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini menurut sejumlah ulama hadis dikatakan hadis sahih. Talha bercerita bahwa suatu saat ada dua orang yang menyatakan keislamannya, masuk ke kota Madinah, mendatangi Nabi SAW, lalu menyatakan keislamannya dari daerah namanya Bali. Dua orang ini kemudian diterima Nabi SAW, lalu menyatakan keislamannya, mu'alaf. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan min al-akhar. Lalu kata Talha, salah seorang dari mereka itu lebih bersungguh-sungguh dibandingkan temannya, lebih bersemangat, ya, lebih punya ghirah, lebih punya ya obsesi kuat dalam beribadah dibanding temannya. Faqazal mujtahidu fastushhid, maka setelah masuk Islam itu, ya, ketika ada peperangan dia langsung terjun ke peperangan, ikut untuk berjihad, ikut untuk melakukan suatu amalan yang para ulama sebut sebagai dirwatus sadamil Islam, puncak keislaman seorang, ya, karena jihad mengorbankan selain harta juga jiwa, ya. Lalu kemudian dia meninggal syahid saat di peperangan tersebut, meninggal yang juga sangat mulia. Yang Nabi SAW katakan seorang laki-laki kalau meninggal tidak pernah ada keinginan untuk berjihad dalam hidupnya, meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan, kata Nabi SAW, ya. Meninggal yang mulia yang harus jadi impian kita, karena Nabi SAW katakan mereka yang berjihad itu antara lain ketika darahnya menetes, dosa-dosanya akan diampuni, kemudian akan diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian dia juga akan bebas dari fitnah kubur, tidak akan ditanya di kubur, ya, dapat free pass, ya. Kemudian juga dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, bisa memberikan syafaat, ya, kepada 70 orang keluarganya. Jadi keluarganya mungkin ada yang amalnya pas-pasan, ya. Kemudian dengan syafaat dari dia, ya, maka dia bisa menolong keluarganya pada hari akhir. Itu diantara sejumlah, ya, banyak keutamaan dari orang yang meninggal syahid. Jadi singkat cerita, orang ini kemudian tadi bersemangat ikut perang, meninggal syahid. Sebab kata al-akhir ba'dahu sana, kemudian kata Nabi SAW, kemudian temannya yang satunya lagi diberikan tambahan usia 1 tahun, diberikan tambahan usia. Kemudian atau meninggal setahun kemudian dalam keadaan biasa meninggal, bukan meninggal berjihad. Fara'aitu fil manam, lalu kemudian kata Talha, suatu malam aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku, aku berada di pintu surga bersama dua orang tadi. Fakharaja kharijun, kemudian ada salah seorang atau sesosok dari dalam surga keluar. Lalu dia mempersilahkan orang yang meninggalnya belakangan masuk surga terlebih dahulu. Kemudian dia keluar lagi, kali ini dia mempersilahkan orang yang mati syahid untuk menyusulnya, ya, dipersilahkan masuk. Kemudian dia setelah masuk keluar lagi, kali ini dia menemui Talha, lalu mengatakan, irji', kamu kembali. Fa'innaka lam ta'ni laka ba'd, karena ini bukan saatmu. Maka kemudian Talha esok harinya terjaga
Lalu dia kemudian ceritakan mimpinya ini kepada teman-temannya, pada para sahabat, yang juga sahabat Nabi SAW. Dan mereka merasa heran dengan kisah Tolha atau dengan mimpi Tolha. Lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kemudian menjawab, min ayyi dzalika ta'jabun, kalian merasa heran dengan apa dari mimpi Tolha? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini dua orang yang satu lebih bersemangat dalam agamanya, bahkan ikut perang berjihad, lalu kemudian dia mendapatkan syahidnya, ya, keuntungan yang sangat besar, dia mendapatkan syahidnya dalam peperangan tersebut. Ya, akan tetapi kenapa orang yang kedua yang meninggalnya normal setahun kemudian diizinkan masuk surga terlebih dahulu, dipersilakan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan temannya yang meninggal syahid? Itu yang membuat para sahabat keheranan. Bahkan kemudian Nabi SAW menjawab, alaysa makatha hadza ba'dahu sanah, bukankah yang satu ini dia tinggal setahun setelahnya, dia masih hidup setahun setelahnya? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, dia meninggal setahun kemudian. Lalu kemudian beliau menyebutkan, ya, nah ini perhatikan, beliau mengatakan fa'adraka Ramadan, dia mendapati Ramadan. Fasal, dia berpuasa. Fasalla kana wa kana min as-sajdah, lalu dia menambah solat-solatnya dan menambah sujud-sujudnya, sujud ini, sujud itu, solat ini, solat itu. Fisana, dalam satu tahun tersebut. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Ya, selama satu tahun tersebut dia juga giat beribadah, gitu kan? Dia giat beribadah. Maka kata Nabi SAW, fama bainahuma, maka kedudukan keduanya di surga ab'adu mimma bainas samai wal ardh, itu bahkan jauh atau bahkan lebih jauh dibandingkan jarak antara bumi dan langit. Allah, dibandingkan jarak bumi dan langit. Ya. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Ramadan, betapa agungnya kedudukan sholat, betapa agungnya kedudukan sahur, ya. Dan juga betapa beruntungnya orang yang diberikan bonus usia, bahkan kalau usia 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 1 tahun Pak, 1 tahun ternyata bisa merubah keadaan begitu hebat, ya. 1 tahun ternyata bisa merubah keadaan begitu hebat ketika orang yang diberikan usia lebih tersebut, ya, dia memanfaatkan dengan betul waktu tersebut, memanfaatkan dengan cerdas, ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana orang yang meninggalnya biasa, ya, bisa mendahului orang yang meninggal begitu mulia masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, dia bisa mengungguli tempat tinggalnya nanti di surga, tempat tinggalnya di surga, ya. Dan tempat tinggal di surga ini tentunya kita bicara mengenai tempat tinggal abadi, Pak. Kalau kita di dunia mungkin saat ini, ya, kita punya teman dulu, mungkin bapak-bapak ketika masih berkarir, ya, atau kemudian masih muda, kita punya teman sejawat. Kita beli rumah tipe 36, dia tipenya 75. Oh, berarti dia lebih lebih unggul dalam hal ini. Tapi kan kita tidak tahu kemudian 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian kita punya penghasilan lebih, kita bisa beli juga yang tipe lebih atas dia, atau kita bisa beli tanah lebih luas, ya. Tapi sekalipun kita beli tanah yang luas, ya, beli rumah yang lebih mewah, toh semuanya akan terampas, semuanya akan terampas. Terampas gimana? Suka tidak suka. Bisa jadi seseorang bangkrut sehingga harus menjual rumah dan asetnya. Bisa jadi kemudian ditipu sehingga juga dia menjual rumah dan asetnya. Atau bisa jadi sampai akhir hayatnya dia masih mendiami rumah besar tersebut. Tapi tentunya kita ketahui nggak ada yang bisa diambil. Satu genteng pun atau satu keramik pun ke
alam kubur. Yang bisa diambil siapa? Ahli warisnya sekarang. Dirampas suka atau tidak suka, akhirnya ahli warisnya yang ambil. Betul tidak? Ya. Namun ini kenikmatan di surga, kedudukan di surga adalah kedudukan yang abadi, kedudukan yang abadi. Ya. Karena itu subhanallah, mereka yang Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan pada hakikatnya kenikmatan yang besar. Ketika kita masuk bulan Ramadan, hakikatnya kita masuk dalam kenikmatan yang benar-benar harus kita syukuri. Iya betul, senang sekali kalau Ramadan. Kenapa? Karena kita buka bersama, ketemu keluarga, yang ngabuburit. Bukan itu yang sebenarnya harusnya buat kita senang. Betul bahwa buka bersama itu menyenangkan, ya. Kita kumpul sama keluarga itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, begitu nikmat, ya. Hanya saja kenikmatan sebenarnya di surga, kenikmatan sebenarnya di bulan Ramadan adalah ketika tufattahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar. Kata para ulama, kesempatan orang masuk ke dalamnya mendapatkan kedudukan tinggi di surga itu dibuka lebar-lebar kesempatannya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sebaliknya pintu neraka ditutup erat-erat. Artinya apa? Kata para ulama, kesempatan orang terperosok dalam dosa yang mengantarkan pada neraka dipersulit saat itu. Setan juga kita ketahui yang paling jauh mereka diikat. Artinya kita juga punya kesempatan untuk melebur dosa-dosa kita. Selain menaikkan derajat juga kita melebur dosa kita. Karena kita harus sadari dosa itu memiliki efek di dunia dan di akhirat. Di akhirat tentunya Allah Maha Adil pembalasannya. Di dunia Allah sebutkan wa ma asabakum min musibah, tidaklah musibah menimpa kalian fa bima kasabat aydikum, kecuali disebabkan ulah tangan kalian sendiri, dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sudah Allah maafkan sebagian besar kesalahan kalian. Yang menimpa kalian bisa jadi menimpa harta dan jiwa, bisa jadi menimpa kesehatan, bisa jadi menimpa masalah pada keluarga, naudzubillah, masalah pada anak-anak, naudzubillah min dzalik, ya. Masalah pada pekerjaan. Itu sebenarnya bima kasabat aydikum, disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Dan itu pun sudah Allah maafkan sebagian banyak, ya. Artinya di Ramadan ketika bulan ampunan kita mendapatkan kesempatan melebur dosa-dosa. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini sekaligus nasihat bagi kami untuk kita mempersiapkan hati kita kepada Ramadan, dan juga berniat untuk bisa beramal yang terbaik di bulan Ramadan. Kita tidak tahu Ramadan besok itu salah satu dari Ramadan kita, ya. Opsi pertama, Ramadan besok ini bisa jadi Ramadan dari salah satu Ramadan dari Ramadan kita, atau yang opsi kedua bisa jadi Ramadan besok Ramadan terakhir kita tidak tahu. Atau bisa jadi apa Pak? Tahun kemarin ternyata Ramadan terakhir kita, besok ternyata hanya angan-angan. Loh kan tinggal berapa hari lagi? Betul, tinggal berapa hari lagi, tapi subhanallah, siapa yang bisa jamin Pak Ramadan datang duluan kepada kita atau malaikat maut? Ya, gak ada yang tahu semuanya. Maka Imam As-Sudais, Imam Masjidil Haram, bahkan ketika Ramadan tahun kemarin, beliau berdoa, Allahumma ahilla alaina Ramadan bil amni wal iman. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kami dengan keimanan dan juga penuh keamanan. Wa bisalamati wal Islam, dengan penuh keselamatan dan juga keislaman. Wa bitaufiq lima tuhibbu wa tardah, dengan taufik, dengan petunjuk untuk kami melakukan amalan yang kau cintai dan kau ridhoi. Berdoa, para ulama berdoa agar bisa sampai di bulan Ramadan, dan juga berdoa tadi minta diberikan taufik supaya bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Karena betapa banyak, ya, di Ramadan waktu dihabiskan untuk perkara yang boleh, ya, memang boleh, tapi
tapi habis, ya, dia harusnya dapat emas, ya, tapi dia sibuk mencari tembaga, ya. Banyak amalan yang bernilai besar dia lalaikan karena sibuk apa? Sibuk pada perbuatan yang mubah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tak tahu tadi apakah jangan-jangan di Ramadan, kalau masuk Ramadan, apakah Ramadan terakhir, sehingga bisa jadi nanti tidak ada kesempatan lagi, ya. Oleh karena itu penting sekali kita men-setting hati kita, berniat, ya, untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Yang berikutnya mempersiapkan Ramadan dengan ketakwaan. Dan ketakwaan, ya, inna khairu zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, ya. Dan para ulama katakan namanya takwa itu selalu berhubungan dengan ilmu, selalu berhubungan dengan ilmu. Para ulama katakan, ya, kaifa yantaqi ma la yantaqi. Bagaimana seseorang bisa bertakwa sedangkan dia tidak tahu apa yang harus dia takwai? Bagaimana cara dia bertakwa? Maka takwa itu selalu berkaitan erat dengan ilmu, ya. Di antara ilmu yang tentunya wajib kita ulang, ya, atau mungkin kita pelajari lebih dalam, ilmu yang berhubungan dengan perkara yang wajib, ya, di bulan Ramadan, seperti saum, kemudian zakat, ya, itu yang paling utama karena itu yang ibadah yang wajib, ya. Baru kemudian yang perkara yang sunnah seperti puasa, seperti sholat malamnya, sholat tarawih, dan juga kemudian sedekahnya. Lalu sedikit saya akan memurojaah, sedikit kita mengulang mengenai hukum-hukum terkait tadi, ya. Kita ketahui puasa Ramadan adalah salah satu dari puasa wajib. Puasa wajib lainnya adalah puasa qadha, kafarah, dan puasa nadar. Seseorang bernadar, kalau anak saya lulus kedokteran, saya akan puasa 7 hari berturut-turut. Anaknya lulus, maka kemudian saat itu dia menjadi wajib berpuasa 7 hari. Begitu pula puasa qadha, dan begitu pula puasa kafarah. Seseorang berhubungan, mohon maaf, di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya dengan sengaja, maka selain dia melakukan dosa besar, dia harus bertobat, dia harus berqadha, dan dia harus melakukan kafarah. Kafarahnya apa? Harus berurutan. Pertama, membebaskan budak. Tidak ada budak, dia baru pindah yang kedua. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan hukumnya wajib 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Kalau dia tidak mampu, tidak kuat, ya, karena mungkin usia sudah lemah atau dia tubuh sudah lemah, maka baru dia pindah ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi puasa kafarah termasuk wajib kalau seorang bisa melakukannya. Kemudian Ramadan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah terdapat ijma bahwa penetapan bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, ya. Telah terdapat kesepakatan ulama, ya. Dan untuk menetapkan Ramadan bisa dengan ru'yatul hilal satu orang yang adil, satu orang yang dia diketahui memiliki orang yang soleh dan memiliki integritas tinggi, ya, memiliki integritas tinggi. Adapun selesainya Ramadan, umumnya ulama katakan minimal dilihat oleh 2 orang yang ru'yah. Dan syarat wajib puasa Ramadan, pertama dia tentunya adalah Islam, kemudian dia mukallaf, balik dan berakal. Anak yang balik, walaupun baru 9 tahun, misalnya ini baru kelas 3 SD, terus gimana Bu? Ini sudah datang bulan, apakah wajib nanti setelah dia bersih? Wajib Bu. Kasihan masih kelas 3 SD. Justru dengan dia haid, artinya dia sudah Allah siapkan tubuhnya. Jangan dibilang, aduh kasihan masih kelas 3, tapi sudah balik, sudah wajib, ya, laki-laki bimbing. Sampai usia 15 tahun, anak atau cucu bapak ibu belum kunjung haid atau mimpi, maka menurut para ulama sudah dianggap balik. Dia harus kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara syarat yang mukallaf atau terkena beban taklif, beban syariat adalah berakal. Sehingga tentunya orang gila,
Orang yang setengah gila itu para ulama katakan tidak wajib berpuasa dan tidak perlu qadha. Begitu juga siapa? Begitu juga al-mukharrif, orang yang sudah pikun parah. Pikun parah ditandai dengan setidaknya 2 tanda. Pertama apa? Dia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Dia ketemu istrinya, ketemu suaminya, sahaya, gitu kan? Sudah gak kenal, ya. Ibu istrinya pakai mukena, pakai bedak, masuk ke kamar, culik, gitu kan? Ya sangkanya siapa? Gak kenal sama sekali. Dan banyak orang seperti itu gak kenal, anaknya juga semua gak kenal. Yang kedua antara lain orientasi waktunya kacau, ya, orientasi waktunya kacau, ya. Jam 5 sore pasang gelar sejadah pakai mukena pada naon pada sholat naon, yakin mau sholat tahajud, ya. Jam 5 sore artinya sudah orientasi waktu kacau. Orang demikian kata para ulama tidak perlu puasa, tidak juga qadha, ya. Tidak bagaimana? Apakah kemudian juga dia bayar fidyah? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah hilang beban taklifnya, beban syariatnya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, rufi al-qalam dan thalatha. Berdasarkan amal itu diangkat dari 3 golongan. Dari seorang yang tidur sampai bangun, dari seorang anak sampai dia balik. Sebelum dia balik tidak ada kewajiban, tidak perlu bayar fidyah. Kemudian apa? Adil majnun hatta yaqilah, dari seorang yang gila sampai berakal. Maka al-mukhalif, orang yang berparah, tidak perlu puasa, tidak perlu qadha dan tidak perlu membayar fidyah. Karena yang masalah sakitnya pada akal, ya, pada akal. Yang berikutnya tentunya ya dia memiliki kudrah, kemampuan untuk berpuasa. Ya, di antara yang disebut bahwa dia tidak memiliki kemampuan dalam berpuasa adalah dia sakit, ya, ataupun orang tua yang sudah tua renta sehingga tidak mampu, ya. Orang yang sakit ini ada 2 golongan, Pak. Pertama, sakit yang kita sebut di sini adalah sakit yang memang membahayakan, bisa membahayakan seseorang, bukan sakit-sakit ringan. Sakit-sakit ringan dia berusaha dulu puasa, ya. Ada pun sakit yang bahkan membahayakan seseorang, itu ulama jumhur mengatakan wajib justru dia untuk tidak berpuasa. Kalau seseorang memaksain puasa ternyata dia parah sakitnya atau membahayakan nyawanya, justru wajib dia tidak berpuasa menurut mayoritas ulama. Karena Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kalian sebabkan diri kalian jatuh ke dalam kebinasaan. Menjaga jiwa itu diutamakan. Kemudian sakit tadi yang membahayakan kesehatan seseorang atau menambah parah penyakitnya, itu ada 2 kelompok. Yang pertama, mayur jamuruhu, penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Sakit apa, Bu? Ini suami Ibu, aduh ini parah, sebab ini kritis, sekarang di mana, di ICU? Kenapa? Demam berdarah, atau misalnya tipes. Berat, tapi kan ada harapan buat sembuh, Pak, ya. Ya, biasanya setelah dirawat berapa lama ada harapan buat sembuh. Maka apa? Orang yang demikian dia tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa tentunya, dan dia mengqadha atas apa yang ditinggalkan. Penyakit yang jenis kedua kategorinya adalah ma la yurja bur'uh, penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Aduh, ini penyakitnya tahunan, Pak, sudah dari lama ini, harus insulin terus setiap hari, ya. Dia nggak kuat, ya. Stadiumnya udah tinggi. Tapi dulu ada satu jemaah, dia mencoba istrinya punya penyakit diabetes yang stadiumnya udah tinggi, harus diinsulin terus. Dia pernah coba puasa, ya. Hanya kita nikmat puasa itu sebenarnya nikmat, ya. Dia pernah jam 10 puasa, keringat dingin. Kemudian dia lanjut lagi puasa, jam 1 pingsan. Dia ingin coba lagi beberapa hari kemudian, persis sama pingsan lagi akhirnya. Maka orang seperti itu justru wajib tidak berpuasa. Apa yang dia lakukan? Dia nggak usah mikirin qadha. Kalau penyakitnya penyakit yang sudah berat seperti ini, dia cukup memikirkan apa? Fidyah. Memberi makan satu orang miskin setiap hari, atau sekitar memberi makan kalau ukuran pasta satu mud, ya, itu sekitar 0,75 kg. Ya.
beras. Begitu pula orang tua yang sudah tua renta. Orang tua yang sudah tua renta, ya, kalau dia masih nyambung akalnya, badannya sudah kuat, tapi bapak ngobrol sama dia nyambung, ya, ngobrol sama dia masih bisa memahami, bisa ini, apalagi masih di rumah. Sini dia walaupun sudah 10 tahun masih nyambung ngobrol, apalagi masalah uang misalnya, pasti nyambung. Ya. Ada orang 60 tahunan dia sudah pikun parah, tapi ada yang 90 badannya memang sudah lemah tapi masih nyambung, betul tak? Ada yang kayak gini. Justru yang 90 tahun ini masih ada kewajiban puasa, tapi bukan puasanya, yaitu dia membayar fidyah. Bedanya apa yang saya bilang tadi? Kalau yang tadi tidak berakal atau sudah pikun parah. Kalau tidak pikun parah, badannya lemah, dia kemudian tetap memberikan fidyah. Ya. Kemudian juga di antara syarat wajib adalah orang yang mungkin. Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Saya Ustaz mau mudik ke Semarang. Kapan? Jam 3 subuh Ustaz, supaya jalanan kosong. Jam 3 subuh, berarti sebelum subuh. Ya. Apakah boleh nanti saya tidak berpuasa? Boleh. Karena Anda berangkat sebelum, ya, waktu diwajibkannya sahur itu terbitnya fajar. Kalau begini bagaimana? Ustaz, saya sama teman-teman saya mau konvoy, ya, bareng mudik ke Semarang. Yang berapa Pak? Pada sholat subuh lah kita ngumpul sama-sama jam 10.05, lalu kita sama-sama berangkat. Nah, kemudian ketika kami berangkat, boleh nggak kami ngubur dulu? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Dia mau ke Semarang, berangkatnya pada subuh, boleh nggak Pak? Ngubur dulu. Ya, cari bubur yang banyak hordennya, ya, di bulan puasa ini, ya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Itu kan tadi yang tadi boleh. Karena dia ketika puasa di waktu puasa dimulai, yaitu ketika terbit fajar, dia statusnya masih mukim, belum musafir. Kalau yang jam 3 dia sudah musafir sebelum masuknya waktu subuh. Sedangkan yang ini dia berawal bilang berangkat pada subuh, maka status dia masih mukim. Tidak boleh. Kalau mukim dia wajib untuk berpuasa. Tidak boleh dia berniat untuk tidak berpuasa, ya. Dia harus, kalau mukim statusnya masih berpuasa. Kalau yang tadi jam 3 dia sebelum masuk waktu subuh dia sudah musafir, ya. Itu bedanya. Ini harus perhatikan, ya. Kadang orang ada tiket tak, sudah mau ini ya, pulang ke Palembang, iya, jam berapa? Ini pesawat yang 7, ya, anggaplah dulu di Husein pesawat, ya, itu pesawat, ya. Atau mungkin saya mau pakai ALS, ya, jam berapa Pak? Jam 7 pagi, ya. Kemudian dia sepagi itu dia langsung tidak berpuasa. Dia orang Bandung, mau pergi ke Palembang. Apakah boleh? Nggak boleh. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena dia statusnya masih mukim. Bisa jadi tadi mau konvoy ibadah subuh. Gimana Pak jadi Pak? Salah satu teman mobilnya mau nggak jadi. Nah, dia sudah tidak puasa. Dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Tapi intinya kalau statusnya masih mukim tidak boleh. Tapi kalau dia sudah musafir maka itu boleh. Ya. Perkara kemudian nanti dia di jalan. Misalnya saya pilih puasa. Tadi saya pada subuh saya berangkat puasa, dan jalannya ke Semarang. Ketika di Sumedang, boleh nggak saya nyobain tahu Sumedang? Nah, itu yang di situ ada perbedaan pandangan. Kalau menurut jumhur ulama, mereka ulama nggak boleh. Kenapa? Karena dia tadi statusnya dimulai dengan mungkin. Maka dia jangan kemudian dia teruskan puasanya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena sekarang saatnya dia sudah musafir, dia sudah keluar dari kotanya, ya. Maka dia boleh, ya. Dan Allah kalau kami lihat, kalau sedang memiliki kemampuan untuk meneruskan, lebih afdal meneruskan. Berhati-hati, ya, dari pendapat jumhur. Tapi kalau memang dia tidak kuat, insya Allah tidak apa-apa. Karena dia juga memang statusnya sudah menjadi musafir. Dan disebut safar itu adalah safar yang jauh. Ketika tujuannya lebih dari 83 km menurut mayoritas ulama. Umumnya ulama memahami itu.
bukan keluar dari kampung langsung dianggap safar, ya. Bukan misalnya Bandung Cimahi, terus saya langsung safar ke Cimahi, sholatnya di kosong. Kalau begitu Anda juga jangan puasa atau boleh berpuasa. Juga tidak wajib sholat Jumat, ya. Karena orang safar tidak wajib sholat Jumat, tidak. Menurut ulama yang namanya safar, yang kemudian diperbolehkan mengkosor sholat, tidak puasa, itulah safar yang jauh, bukan safar yang menurut urf atau menurut masyarakat dibilang safar, ya. Itu menurut mayoritas ulama. Kemudian juga di antara perkara-perkara yang harus kita perhatikan dalam berpuasa adalah tentu antara lain selain mengenai pembatal, ya kita umumnya tahu makan dan minum segala macam. Bagaimana dengan sejumlah pembatal modern? Contohnya apa? Disuntik, Pak, apakah batal? Para ulama memperinci. Kalau suntikan tersebut terdapat nutrisi, ya, maka membatalkan, ya, terutama pada darah. Tapi kalau pada otot yang bukan nutrisi, ya, insya Allah tidak mengapa. Contohnya nutrisi apa? Infus kan ada nutrisinya, Pak, maka itu membatalkan. Tapi kalau pada otot, misalnya untuk ini apa, obat atau apa pada otot, insya Allah tidak mengapa. Atau apa namanya, bius, ya, itu tidak mengapa. Kemudian bagaimana dengan obat-obatan seperti saya dikasih oksigen tidak mengapa. Bagaimana dengan obat asma? Obat asma yang di inhaler, Pak, disemprot, disedot seperti itu, ya. Apakah itu membatalkan? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu. Itu kan ada uapnya, ada obatnya. Ketenggorokan jelas. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka fahami setelah diteliti di banyak dokter, ini terutama fatwa dari Majma' Fiqih Islam, ihwasyum para ulama fikih dunia. Setelah diteliti ternyata obat asma itu, Ventolin itu, ternyata cuma 10 mil isinya. Lalu dibagi ke dalam 200 dosis, 200 semprotan. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Yang itu seperti masuknya air ketika kita wudhu. Kita kan nggak mau, kalau wudhu disunahkan istinsyak, dihirup, Pak. Dan bisa mengatakan balik fil istinsyak, bersungguh-sungguh dalam istinsyak ila antabu nasawim, kecuali kalau dalam puasa jangan sungguh-sungguh. Tapi tetap saja, ya, ada saja air yang masuk dan tapi sangat sedikit sehingga dimaafkan dalam syariat. Begitu juga Bapak ketika berjalan atau naik sepeda. Bapak kan naik sepeda itu nggak selalu minum terus, Pak, selalu tutup. Ada saatnya Bapak celana dalam saudara. Nah, ketika celana ada yang masuk debu, dan debu yang masuk itu sedikit, itu jumlahnya sedikit sehingga dimaafkan. Begitu pula kata para ulama ini, apa namanya, obat asma itu seperti itu, sangat sedikit sehingga, dan dia bukan menguatkan tubuh, dia hanya melebarkan bengkel, ya, sesuatu yang paru-paru. Maka ulama-ulama kontemporer mengatakan, dan juga fatwa dari tadi Majma' Fiqih Islami dan juga ulama-ulama di Saudi, mereka mengatakan tidak membatalkan. Bagaimana dengan obat jantung yang disimpan di bawah lidah? Obat jantung yang disimpan di bawah lidah, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata habis langsung oleh jaringan yang ada di bawah lidah. Dia tidak masuk ke tenggorokan, ya, sehingga dianggap tidak membatalkan. Kalau misalnya ada yang keluar, ada dari dalam obatnya itu ke atas kita, dia keluarkan, jangan dia telan. Nah, kalau demikian maka aman, ya, kata para ulama kontemporer. Bagaimana Ustaz, saya pakai tetes telinga atau tetes mata, katanya batal. Ya, ulama-ulama terdahulu mengatakan batal. Kenapa? Karena menurut mereka telinga dan mata ini memiliki saluran langsung yang berhubung dengan tenggorokan seseorang, sehingga kalau masukkan cairan di sini akan nyampe ke tenggorokan dan akan nyampe ke dalam lambung, sehingga dianggap membatalkan. Karena namanya membatalkan itu kalau ada makanan, minuman atau sesuatu benda masuk melewati tengah tenggorokan,
makhraj tempat keluarnya huruf H di sini di tengah. Kalau dia masuk dianggap membatalkan. Tapi ulama kontemporer mereka meneliti ternyata telinga itu tidak memiliki sambungan langsung ke tenggorokan, kecuali satu kondisi, gendang telinga seseorang pecah, maka ada sentuhan langsung. Ya, karena tidak ada sentuhan langsung, maka mereka mengatakan tidak membatalkan. Tetes mata juga tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Kalau tetes hidung bagaimana? Nah, tetes hidung ini ya, kalau dia jelas ada sentuhan langsung. Hanya saja ada beberapa pengobatan yang melalui tetes hidung itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, sehingga sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh karena itu seperti air yang masuk yang tadi ketika berwudu. Ya, itu diantara pembatal kontemporer. Ustaz, kalau saya dimasukkan sesuatu kateter, batal nggak? Ya, ulama terdahulu banyak yang batal, tapi ulama kontemporer mengatakan tidak. Kenapa? Ulama terdahulu kalau batal karena itu akan memasukkan sesuatu ke dalam lambung. Kalau ini dianggapnya karena ada saluran langsung. Ya betul ada saluran langsung, tapi kata ulama kontemporer, ya saluran yang langsung itu dari lambung untuk keluar. Tapi kalau dari keluarnya dari dubur menuju ke dalam itu tidak bisa, ya. Itu tidak bisa, tidak ada saluran langsung yang bisa masuk, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan memasukkan obat ke situ dan juga atau kateter ya ke alat kelamin itu tidak membatalkan. Termasuk wanita yang cek kehamilan dimasukkan sesuatu ke alat kelaminnya, sejumlah ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena memang juga bukan makanan, ya, tidak menambah kekuatan. Allahu a'lam, kami melihat itu yang lebih pendapat yang kuat, ya, karena dilihat berdasarkan riset. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Itu juga diantara pembatal. Kemudian kita juga Ramadan banyak bicara masalah zakat. Zakat itu ada dua macam. Pertama yang berhubungan dengan jiwa yang disebut zakat fitri. Ya, dia diwajibkan ketika seseorang dia hidup mendapatkan ya akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, atau dia lebih mudahnya dia hidup ketika malam takbiran selewat azan maghrib dari akhir bulan Ramadan. Ya, maka bila seseorang hidup di waktu tersebut, baik dia masih bayi tapi ada penanggungnya ayahnya, maka wajib kemudian memberikan zakat fitri. Itu berhubungan dengan jiwa. Yang kedua adalah zakat yang berhubungan dengan harta, zakat mal. Zakat mal ini ada 5 kategori. Kalau yang tadi yang pertama itu berhubungan dengan jiwa dan berhubungan dengan Ramadan, sehingga ditunaikan di bulan Ramadan. Adapun zakat mal itu tidak berhubungan dengan Ramadan. Orang muslim semua berduyun-duyun membayarkan zakat harta pada bulan Ramadan, padahal tidak berhubungan langsung dengan Ramadan. Zakat mal ini, ya, zakat mal ini tidak langsung berhubungan dengan Ramadan. Zakat mal ini ada 5 kategori, Pak. Ada 5 kategori. Pertama apa? Pertama zakat an-naqdaini, zakat 2 alat tukar, yaitu apa? Dinar dan dirham, uang emas dan uang perak, atau zakat emas dan perak, ya, yang dijadikan alat tukar atau dijadikan investasi, dan juga yang dihiaskan dengannya, yaitu uang kertas. Ini zakat yang pertama. Zakat yang kedua disebutnya zakat urudut tijarah, zakat barang perdagangan. Bapak punya usaha, barang-barang perdagangannya itu ada zakatnya. Yang ketiga apa? Zakat thimar, zakat khas, orang bilang di Indonesia zakat hasil bumi. Tapi zakat hasil bumi ini terbatas pada makanan pokok yang bisa disimpan lama. Di Indonesia apa? Beras. Ustaz, saya punya kebun durian, itu masuk nggak zakat hasil bumi? Enggak. Lalu beras saya kan keuntungannya banyak, Ustaz. Saya punya berapa pohon tuh bisa untung sampai miliaran. Orang punya musangking berapa pohon bayar. Ya, tapi bukan dari situ sisi zakatnya. Nanti bisa dari barang perdagangan, atau bisa juga kalau pribadi nanti dari uang dia. Tapi bukan zakat pertaniannya di sini. Dengan pertanian itu sebenarnya
pendapat yang paling kuat dan ini yang difahami ulama terdahulu itu hanya makanan pokok yang bisa disimpan lama. Tidak semua pertanian. Memang mohon maaf, Basnas belakangan banyak meluaskan demikian. Bahkan yang sekarang dikritisi itu di Sokmas, kita berapa Bu Pak di Sokmas? 285 gram 24 karat. Ini berapa hari yang lalu ya Basnas menerapkan karena emas makin tinggi, jadi yang dihitung bukan 24 karat tapi 14 karat. Ini kan tidak dikenal sebelumnya dari mana 14 karat. Ya, terkadang ada kontroversi seperti itu ya. Indonesia namanya ini ya, negeri Konoha katanya. Yang keempat adalah zakat peternakan. Zakat peternakan itu terbatas pada objek ternak berupa unta pertama. Yang kedua apa? Sapi atau kerbau. Yang ketiga kambing atau domba. Ya. Kemudian yang disebut zakat peternakan ini kalau dia digembalakan secara bebas. Ustaz, saya pada modern pakai kipas angin, sisa itu ya. Sekarang kan di peternakan modern sapi itu dibuat nyaman, ya. Kasih kipas, kasih ini. Tapi nanti berpengaruh ke susu sama bobotnya ya, jadi besar. Nyaman mereka dibuat nyaman ya. Nah, apakah itu kena zakat? Tidak. Loh, ini tapi kehasilan besar. Ya, tapi nanti jadi zakatnya bukan dari situ, tapi dari barang perdagangan atau dari harta. Adapun yang peternakan ini kalau dibiarkan bebas, digembalakan bebas, makan langsung dari rumput langsung ya. Itu yang masuk zakat peternakan. Nah, kalau saya kayak gitu Ustaz, cuma ayam kampung saya biarin bebas. Ya, saya punya ternak ayam, apakah kena? Enggak. Kenapa? Karena yang terbatas 3 objek tadi. Ya, 3 objek tadi. Kalau ayam itu gimana? Nanti dari perdagangan atau dari harta seseorang dari zakat uang kertas dia. Itu zakat yang jenis keempat. Yang kelima apa? Zakat barang tambang dan rikas. Rikas itu apa? Harta karun. Bapak nemu harta karun orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau di Indonesia itu zaman kerajaan Pajajaran dahulu. Kalau di Jawa Timur di Trawulan seseorang menemukan ada gelang ini ya, gelang emas. Ternyata ini gelang emas zaman Majapahit. Dalam hukum Islam Bapak boleh jual itu Pak. Itu milik Bapak boleh jual itu ya. Kemana saya mau beli, mau jual ke balai lelang ya, Sotheby's misalnya di London atau di Hong Kong atau di Singapura beberapa lembaga. Bapak dapat 10 miliar, maka ketika dijual dan dapat 10 miliar, Bapak harus langsung dikeluarkan zakatnya khusus seperlimanya, yaitu 20% saat itu juga. Nah itulah zakat mal, ya, zakat mal. Di Indonesia zakat harta menurut Basnas disamakan dengan emas 85 gram. Kalau seseorang memiliki harta setara dengan 85 gram emas 24 karat, itu disol. Atau dia memiliki harta di atasnya dan dia miliki 1 tahun, 1 haul, yang disebut 1 haul ini tahun Hijriah Pak. Kalau Bapak punya hartanya bulan Agustus, ini apa ya? Bapak cari di Google ini bulan Hijriahnya apa. Bapak perhatikan selama 1 tahun Hijriah, apakah harta Bapak ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, stabil sampai tahun depan gak rubah-rubah ya, emas dia atau harta dia yang dia simpan di luar kelebihan ya, di tabungan stabil. Dari dulu saya punya uang 300 juta, dari tahun kemarin sampai sekarang nggak berubah, bahkan dikeluarkan nanti zakatnya di akhir tahun. Atau bisa jadi naik sekarang 500 juta dikeluarkan zakatnya. Atau turun tapi masih belum melewati nisab, turun ya. Kalau sekarang dengan harga emas sekarang Pak, berarti 85 gram emas itu kira-kira 250 juta ya, sekitar 250 juta ya, sekitar segitu 250 juta. Dia aset 300, hartanya turun jadi 270, itu masih di atas walaupun turun tapi tidak melewati
230, maka nanti di akhir dia bayar zakat. Kecuali kalau sudah turun, saya sekarang harta saya 100 juta, ya, maka saat itu dia tidak menjadi wajib zakat. Terputus haulnya dia, hitungan 1 tahun dia terputus, ya. Kemudian kalau ulama internasional, ya cuma lucunya begitu Pak, ya. Lucunya Basnas, karena harga emas semakin melambung sekarang, harga emas hampir kemarin 3 juta Pak, ya, 1 gram, ya. Akhirnya mereka memberikan keterangan berapa hari yang lalu yang dihitung sekarang 14 karat. Nah, jadi nggak dikenal di ulama dahulu. Lebih baik apa? Keperak aja harusnya. Ulama-ulama internasional itu uang kertas itu dikiaskannya ke perak. Bahkan di Saudi yang notabene negara lebih kaya dari kita, mereka dihitungnya ke perak, Pak. Kalau perak, seseorang memiliki 200 dirham atau sekitar 559 gram perak, ya. Kalau setara demikian, dia sudah punya harta itu selama 1 tahun bahkan dikeluarkan, itu kira-kira sekitar 23 jutaan, Pak, 22-23 jutaan. Kalau seseorang punya harta sekian, lalu dia miliki selama 1 tahun di atas 22 juta, ya, di luar kebutuhan pokok dia, ya, maka dia keluarkan zakatnya. Dan itu Allahu a'lam pendapat yang lebih kuat ke perak ini, dan ini lebih memberikan manfaat kepada muslim, ya, seperti itu. Jadi lebih tepatnya sebenarnya ke perak. Kalau emas sangat tinggi, ya. Tapi kita harus perhatikan Pak, ya, kalau sudah setahun jangan ditunda. Misalnya kita jatuhnya bulan Rajab, terus kita nanti saya mau ngasihnya Ramadan aja. Bulan Rajab itu bulan 7, Ramadan bulan 9. Kenapa? Oh kan biar dapat pahalanya lebih besar Ramadan. Justru Bapak berdosa. Harusnya Bapak keluarkan 2 bulan sebelumnya. Ada orang mustahik yang lagi butuh mungkin buat pengobatan dia, buat makan dia, buat ini dan itu. Lalu kita tunda-tunda, akhirnya kita melalaikan hak mereka, maka kita berdosa. Jadi kalau zakat itu kalau setahun langsung kita bayar. Kalau lebih cepat boleh. Harusnya dikeluarkan bulan haji Pak, tapi saya mau mengasih bulan Ramadan aja, boleh nggak? Boleh. Kalau lebih cepat, kalau dimundurin itu ya masalah. Ya, makanya ketika kita mesti mendapatkan titipan zakat, ya zakat mau sebisa mungkin segera kemudian juga disampaikan. Ya, Allah a'lam bishawab. Demikian mungkin sedikit mengulang dari apa yang kita pelajari dari ibadah di bulan Ramadan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Ya, bagaimana hukum berjualan makanan di siang hari Ramadan? Baik. Bagaimana hukum penjualan makanan di siang hari bulan Ramadan? Hukumnya sebenarnya dilihat dari kondisinya. Allahu a'lam bishawab. Pertama, kenapa? Di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang dia mendapat uzur untuk tidak berpuasa. Contohnya apa? Musafir, orang yang sakit, ya, ataupun yang sudah lemah atau rendah. Dan tidak semua orang memasak di rumahnya. Tidak semua orang memasak di rumahnya. Sehingga, ya, kehadiran dari sejumlah rumah makan itu juga terkadang dibutuhkan. Terutama kalau misalnya dia sekitaran tempat-tempat transportasi seperti bandara, ya, kemudian juga terminal, karena ada musafir di sana. Dia mau makan di mana? Sedangkan dia butuh makan, kan, musafir, ya. Dia orang-orang yang butuh. Maka kalau dia niatkan untuk membantu hal seperti itu, musafir ataupun orang yang sakit, maka insya Allah tidak mengapa, karena memang dibutuhkan. Tapi kalau sekiranya dia membuka itu bukan niatnya seperti itu, juga yang datang, mohon maaf ya, yang datang yang pada tatoan semua, yang sambil kelayang-kelayang jalannya gitu kan. Nah ini orang-orang yang memang ingin buka puasa, nggak orang yang nggak puasa tanpa ada ulur. Kalau kemungkinan yang datang banyaknya seperti itu, maka kemudian dari jalan dia buka, ya, karena itu semacam memfasilitasi seorang melakukan dosa, ya. Takutnya masuk tahun ada nisbi wadudwan. Ada pun yang pertama, insya Allah tidak mengapa, dan kita pun harus bijak, ya. Kalau misalnya ini dia membuka dan juga dia tutup, ya, dalam arti memang dia menghormati, bukan
buka-bukaan ya nantang itu, tapi memang dia menutup. Dan memang terkadang saya menemukan Pak ya, beberapa restoran itu hanya buat orang yang disebutkan di situ, kadang ada tulisannya ya, bagi orang yang memang tadi misalnya sakit atau musafir ya, seperti itu. Kalau dia berusaha untuk seperti itu, dia insya Allah tidak, karena memang ada yang tunjukkan. Dan muslim ya nggak masalah juga, nggak masalah. Ini kan mereka nggak wajib. Ya. Ada apa yang mengatakan bahwa muslim juga dikenai zakat? Itu khilaf Pak, itu khilaf di usul fikih. Itu sama apakah seorang kafir ketika puasa wajib berpuasa. Sebagian yang mengatakan wajib, sehingga apa, nanti ketika dia masuk Islam dia harus qadha semua yang dia tinggalkan. Biasanya masuk Islamnya usia 20 tahun, dia mulai balik usia 15 tahun. Maka ada pendapat yang mengatakan orang kafir kena takwif itu ketika masuk Islam dia harus qadha 5 tahun puasanya. Kalau dia usia masuk Islamnya usia 50 tahun, dia harus qadha puasa berapa puluh tahun ya. Itu bagi mereka yang mengatakan orang kafir kena takwif. Dari pendapat yang kuat itu di permasalahan usul fikih sebenarnya. Orang kafir itu dia tidak kena taklif, tapi dia berdosa atas kewajiban-kewajiban di bawah syariat yang dia tinggalkan. Jadi nanti tetap dituntut di akhirat. Tapi di dunia dia tidak kena taklif. Sehingga kalau dia masuk Islam itu tidak harus berpotong seperti itu. Jadi memang ada khilaf di sini. Allahu a'lam. Baik, silakan tanya lagi. Ya silakan Pak. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu banyak para muslim itu iktikaf di masjid dan masjid tertentu itu mengadakan iktikaf itu tinggal di situ terus menerus 10 hari terakhir mungkin di masjid Istiqomah atau di atas itu ada itu keistimewaannya dari sangat istimewa. Nabi SAW mengatakan dalam Ramadan itu fihi lailatul khairu min alfi syahr. Di dalam Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari melakukan ibadah di malam tersebut, yang sujud seseorang di malam tersebut itu melampaui orang yang sujud 83 tahun 4 bulan. Karena itu rahmat Allah, Allah berikan kemudahan ya. Maka barang siapa yang terhalang tidak melakukan ibadah di malam tersebut, dia sungguh terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Salah satu cara memperoleh Lailatul Qadar yang paling kemungkinan seseorang bisa dapat dengan apa? Iktikaf. Dan iktikaf ini ada yang hukumnya ya yang sunnah adalah dia 10 hari tentunya. Saya kira kalau di sini bisa ngadain juga bagus Pak. Kalau di kami alhamdulillah di masjid Muhajir sudah alhamdulillah udah belasan tahun kami mengadakan di atas ya. Difasilitasi bagi yang mau ya. Jadi seseorang kalau bisa 10 hari terakhir, 10 hari terakhir. Tapi kalau dia masih ada pekerjaan, masih ada tanggungan atau ada kewajiban lain, maka dia jangan lewatkan malam-malamnya untuk ibadah. Kalau nggak bisa 10, kalau bisa full 10 malam gimana? Cari malam ganjilnya. Minimal malam ganjil kita datang ke masjid, apalagi kalau bisa beribadah sampai kemudian subuhnya itu lebih baik ya. Kalau nggak bisa banget Ustaz, kalau saya banyak di rumah juga ada orang tua yang mau saya jaga. Kalau begitu minimal sholat isya dan subuh itu dianggap iktikaf yang paling ya. Seperti iktikaf itu berdiam diri sebentar di masjid dan disebut iktikaf. Tapi ketika di malam-malam itu minimal kata para ulama kita sholat isya dan sholat subuh berjamaah sehingga bisa mendapatkan pahala sepanjang malam. Kalau seseorang terhalang sekali, lalu saya ini jaga orang tua, jaga istri, jaga suami di rumah sakit, apa yang harus dilakukan? Apakah saya bisa di kamar rumah sakit saya beribadah? Bisa insya Allah. Karena menurut ulama Lailatul Qadar juga bisa diperoleh dengan demikian. Jadi kalau afdal memang seperti itu Pak. Karena iktikaf itu bukan sekedar Lailatul Qadar, juga seseorang meriset kembali jalan dia ya selama ini ya, merenung, bertafakur ya.
muhasabah gitu. Allah a'lam. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baik, biar tidak ada yang ditanyakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan kita berharap semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan walafiat, dan juga ya Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni dosa kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ahil 'alaina Ramadan bil iman bil 'amni wal imani wa bis salamati wal islam wa bi tawfiqi lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka